Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bangga Podcast bersama saya Mimi Ketri, podcaster DPPKB Kabupaten Tangerang. Hari ini kita kembali kedatangan salah seorang ustadz. Kalau hari ini kita membahas tentang sosok suami nih ya. Teman-teman Sobat Bangga yang penasaran seperti apa seharusnya suami dalam rumah tangga dalam pandangan Islam, pantengin terus podcast kita kali ini. Oke, Ustadz, kalau kita langsung bicara soal suami gitu ya, artinya kan secara awam orang tuh taunya suami ya suami gitu, tapi secara makna di dalam Islam ya seperti apa, Ustadz? Iya, jadi kalau dalam literatur Islam, karena Islam itu kan pasti merujuk kepada Al-Quran dan Hadis ya, yang berbahasa Arab. Itu kalau dalam bahasa Arab, suami dan istri itu kan dalam satu lafaz yang sama, yaitu zauj dan zaujah. Sedangkan dalam salah satu ayat, ya surat An-Nisa ayat 1 ini yang paling masyhur, terkenal, biasa diperbincangkan ketika membahas tentang rumah tangga, pernikahan, atau biasa dibacakan juga ketika akad nikah gitu ya. Itu bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Al-ayah. Jadi wa khalaqa minha zawjaha, ada kata zauj di situ. Zauj itu kemudian oleh para tafsir diartikan sebagai pasangan. Jadi zauj dan zaujah, suami dan istri itu, ketika kita merujuk kepada literatur bahasa Arab, maka itu sudah menjadi pasangan. Ya, pasangan itu berarti sudah menyatu. Tidak ada lagi aku dan dia, tapi sudah menjadi kita lah. Kita kan bahasa kerennya bahasa sekarang itu. Jadi apa namanya, kalau sudah menikah itu kan yang tadinya haram sudah menjadi halal, sudah sehari-hari menyatu. Jadi suami itu sudah bagian dari istri, istri itu tanda kutip bagian dari suami, karena pasangan itu tadi. Karena tadi ya jadi satu itu tadi ya. Oke. Kalau kita bicara perannya suami ini, apalagi kalau konteksnya mungkin sudah punya anak gitu Ustaz ya, perannya harusnya seperti apa? Ya, jadi tanggung jawab suami atau kewajiban suami lah ya, dengan tanggung jawab atau kewajiban istri kan pasti berbeda lah ya. Ada satu fitrah mungkin yang tidak bisa dilakukan oleh suami ya, seperti kewajiban istri untuk menyusui, itu kan tetap tidak boleh keluar dari kodratnya. Tapi ada kewajiban tanggung jawab peran yang memang harus dilakukan oleh seorang laki-laki. Yang pertama, tentu ketika menikah dia wajib memberikan mahar. Ya, mahar atau mas kawin lah ya. Itu tetap dari pihak laki-laki kepada perempuan. Jadi adapun nanti settingannya seperti apa, misalkan istrinya ngasih dulu ke suaminya, tapi tetap itu dari miliknya suami untuk istri. Untuk istri yang pertama mahar, yang kedua adalah nafkah. Nanti ketika sudah menjadi suami istri maka wajib memberikan nafkah. Nafkah itu memang yang memiliki kewajiban adalah suami, baik nafkah itu lahir atau batin. Nafkah lahir ya sesuai kemampuan suaminya. Gitu ya, dan tidak boleh melebihi kapasitas dari sang suami itu, tidak boleh seorang istri misalkan memaksa melebihi kapasitas suaminya. Jadi nafkah lahir dan batin harus diberikan. Nanti kalau di tengah perjalanan istrinya juga pengen membantu nafkah misalkan, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Diperbolehkan, sangat diperbolehkan. Artinya selama itu hasil musyawarah antara suami dan istri, misalkan istrinya juga bekerja, ya suaminya juga bekerja gitu ya, selama dalam koridor-koridor syariat itu dibenarkan. Jadi jangan dikira istri itu di rumah saja gitu ya, tidak boleh bekerja gitu. Iya gitu, itu sangat patriarki lah kalau bahasa kitanya. Yang ketiga, peran suami itu adalah sebagai pelindung, pengayom dan pengarah dari keluarganya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ku anfusakum wa ahlikum naru. Jadi kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita sendiri dan menjaga keluarga kita. Jadi itu sudah perintah. Kalau dalam kaidah usul itu, dalam ajaran agama itu ada satu kaidah bunyinya al-amru lil wujub. Bahwa kalau ada perintah dalam Al-Qur'an itu maknanya berarti wajib. Itu ya. Harus ya. Harus. Ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah diri kalian, wahai laki-laki, dan keluarga kalian. Jadi peran suami sebagai penjaga, pengayom, pengarah
dari keluarganya, istri dan anak-anaknya itu menjadi sebuah kewajiban bagi suami ya. Iya, dunia akhirat. Dunianya harus diarahkan dengan baik dan akhiratnya maksudnya ibadahnya gitu ya. Ibadahnya juga harus diarahkan oleh suami seperti itu. Kalau misalnya kita bicara tadi ya Ustadz ya, suami itu memegang peran penting di dalam rumah tangga yang paling utama. Lalu kemudian kita bicara komunikasinya, itu semestinya suami yang baik ya bahasanya. Suami yang baik itu membangun komunikasi sehat dengan istri itu seharusnya yang seperti apa? Ya. Ya, komunikasi sangat penting ya dalam hubungan suami, sangat penting. Karena kalau terjadi miskomunikasi, nah itu bisa jadi hal-hal yang tadinya niatnya positif jadi negatif tuh gara-gara komunikasi. Nah, bagaimana sih anjuran atau arahan dari agama untuk para suami ya ke komunikasi dengan istrinya? Ini pernah disampaikan juga oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu hadisnya. Beliau pernah mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dalam satu riwayat juga Nabi pernah bersabda khiyarukum lin nisaikum. Khiyarukum lin nisaihim. Jadi sebaik-baiknya kalian, maksudnya para suami ya, itu adalah orang yang berperilaku baik kepada keluarga dan istrinya. Jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang berperilaku baik kepada keluarganya. Dan ini sudah Nabi yang ngomong ini. Kalau sudah Nabi Muhammad yang ngomong ini sudah pasti benar gitu ya. Bahkan tidak cuma Nabi yang mengatakan. Di dalam Al-Quran Allah juga berfirman wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hiduplah dengan istri kalian dengan ma'ruf. Apa bedanya ma'ruf dengan khair? Kalau khair itu hanya sebatas baik, benda ini baik gitu ya, benda tidak berbahaya gitu positif ya. baik, itu berarti baik nih, baik. Tapi kalau ma'ruf itu lebih ke mekanisme, tata caranya harus yang baik. Jadi misalkan ngomong itu baik nggak? Baik. Komunikasi itu baik, tapi cara caranya, halusnya seperti apa itu namanya ma'ruf. Jadi ma'ruf itu lebih tinggi daripada sekedar baik, tapi harus benar-benar ma'ruf. Gitu. Artinya sobat bangga juga harus tahu nih kalau suaminya ngomong itu benar ya baik, tapi cara ngomongnya itu juga luar biasa yang harus diperhatikan oleh suami. Kadang ada nih Ustadz, beberapa kasus di lapangan itu ada yang terlalu otoriter, ada juga yang tidak mau memimpin. Kadang seperti ini. Nah, kalau dalam pandangan Islam seperti apa? Biasanya ayat Quran yang dijadikan landasan oleh katakanlah orang-orang yang menganggap bahwa laki-laki itu lebih superior daripada perempuan atau suami lebih superior daripada istri. Biasanya ayat yang dijadikan adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu kalau misalkan kita teliti ayatnya lebih mendalam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu arti yang lebih pas adalah laki-laki itu pelindung bagi perempuan. Qawwam, kata qawwam itu sebenarnya dalam bahasa Arab sering diartikan sebagai pemimpin. Ya, al-qawwam itu artinya adalah kepemimpinan. Jadi laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Nah, yang namanya pemimpin kan harus mengayomi. Mengayomi, melindungi, bukan menguasai. Bukan apa ya? Instruksional. Bukan apa namanya? Ya, kamu harus gini, harus gitu. Otoriter tadi itu. Qawwam itu maknanya bukan itu. Tapi makna qawwam itu adalah ar-ri'ayah. Jadi kalau dalam satu kitab dikatakan al-qawwamah itu artinya adalah al-infaq 'alaiha wal qiyam bima tahtajuhu ilaihi. Jadi qawwam itu artinya adalah bagaimana seorang suami itu bisa melindungi istrinya, menafkahkan lahir batinnya untuk istrinya dan bisa ngasih dia apa yang dia butuhkan. Kebutuhannya terpenuhi. Jadi ar-rijalu qawwamuna itu jangan salah artikan. Instruksi ya biasanya seperti itu. Ya gitu ya. Biasanya selalu tentang aku suami gitu. Kamu hanya kamu. Tapi meskipun seperti itu, ya istri tetap
harus nurut. Sama suami. Sama suami harus nurut. Selama apa yang dilakukan oleh suami itu benar. Hal baik gitu ya. Hal yang baik. Tapi kalau misalkan suaminya ngajarin yang tidak baik, kejelekan, istri wajib tidak nurut. Istri wajib tidak nurut Ya, kalau itu mendatangkan mudarat gitu Betul. ya. Mudarat bagi si istrinya atau mudarat untuk agama istrinya, untuk kehidupan istrinya, si istri wajib tidak nurut. Jadi bahasa agamanya gini, Mbak Anu, Bu Mimi. Bahasa agamanya adalah la ta'ata fi maksiatin. Tidak ada ketaatan kalau masalah maksiat. Itu nggak boleh. Termasuk dari perintah suami gitu tadi ya. Oke. Itu kalau ke istri, Ustadz. Kalau kita bahas tentang peran suami terhadap anak mengenai akhlak. Ini kan biasanya jadi apa ya, primadona lah di pembahasan medsos juga. Kadang saling menyalahkan antara suami dan istri. Loh, kamu ibunya, kamu yang jadi madrasah pertama. Padahal bisa jadi kan si suami juga punya peran penting dalam akhlak. Nah, kalau dalam Islam seperti apa? Iya. Kalau dalam Islam, dua-duanya berperan. Baik suami ataupun istri. Bahkan dalam Al-Quran surat Luqman, kita tahu di salah satu ayat Al-Quran atau surat Al-Quran surat Luqman, itu di situ ada yang menjelaskan satu pesan seorang sosok yang solih yang bernama Luqman. Luqman ini ada yang mengatakan wali, ada yang mengatakan orang solih aja, tapi yang jelas ada yang mengatakan nabi juga, tapi ini pendapat yang kurang kuat. Jadi di ayat tersebut bunyinya seperti ini nih, Bu Mimi. Ini perlu diperhatikan tuh suami juga. Idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah. Suatu ketika Luqman mengatakan kepada anaknya yang masih kecil, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, wahai anak kecilku, kamu jangan syirik ya kepada Allah. Nah, dari ayat ini kita bisa mencerna ternyata yang berperan penting itu adalah sosok ayah. Sosok suami. Sosok suami. Kenapa di situ Al-Qur'an itu tidak menampilkan sosok istrinya, istrinya si Luqman gitu ya? Karena ya itu tadi, khawatirnya yang ngurus anak itu dikiranya istri aja gitu. Padahal ayah itu perannya sangat penting. Perannya sangat. Dan kalau kita ayatnya, Bu Mimi, ayatnya itu bunyi ya bunayya. Kalau dalam bahasa Arab, ya bunayya itu wahai anak kecilku. Jadi bahasa-bahasa kepada anak kecil itu harus juga diperhatikan. Ya bunayya, wahai anak kecilku, sayangku, cintaku. Itu. Dan itu peran suami. Peran suami sangat penting, sangat penting di situ. Dan tidak hanya tugas sang ibu. Iya, karena Oh. biasanya perdebatannya seperti itu. Apalagi dengan andalan anak Gen Z sekarang yang nyebut, loh yang penting madrasah pertamanya kan ibu, ayahnya yang penting nyari nafkah. Kan biasanya begitu, Ustaz. Itu salahnya mengambil dalil dari satu Arah. Memang ada madrasatul ula. Iya. Ibu itu madrasah pertama. Buat anak. Bener, buat anak. Tapi suami juga ada dalilnya sendiri. Betul. Jadi kadang netizen tuh ambil informasi satu itu yang benar. Iya. Padahal ada dalil satu, Yang lain. informasi yang lain yang harus juga diambil. Itu pentingnya sobat bangga tahu, benar banget. Nah, biasanya nih case-nya di lapangan, Ustadz, ketika tadi kita bahas soal madrasah pertama ibu, kemudian ada peran penting suami juga, terjadi cekcok antar istri dan suami. Nah, ini berkaitan dengan emosional gitu ya. Peran suami sendiri ketika menangani lah si emosional seorang istri, seorang perempuan dalam Islam itu baiknya seperti apa? Atau saat marah ikutan marah kah atau seperti apa, Ustadz? Ya, memang tadi itu patokan utamanya dalam Al-Qur'an itu kan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ashiruhunna itu artinya hiduplah dengan perempuan kalian, hiduplah dengan istri-istri kalian dengan ma'ruf. Ma'ruf itu kan tadi kalau saya jelaskan di awal tadi kan kebaikan yang di atasnya khair ya. Lebih ke tata caranya, ngomongnya, menyikapinya dengan sabar dan seterusnya itu ma'ruf ya. Dan itu luas untuk segala macam itu harus dengan ma'ruf. Istrinya misalkan kan kalau lagi menstruasi mungkin ya. Iya, apalagi habis melahirkan dan lagi hamil. Apa tuh bahasanya tuh habis melahirkan tuh? Nifas. Baby blues. Baby blues. Yes, baby blues itu kan banyak tuh istri-istri yang yang mengeluh, kemudian stres ya, lebih ke bener. stres itu. Nah, itu peran suami.
Suami gendong anaknya. Jadi gendong anak tuh bukan tugas istri sebenarnya. Dua-duanya saling musyawarah. Saya juga gendong anak. Saya gantiin popok. Kalau nggak percaya tanya istri saya. Gantiin popok dari kecil. Karena ganti popok itu bukan tugas istri. Bukan kewajiban istri. Kewajiban siapa? Dua-duanya. Suami dan istri. So, kalau istrinya lagi sakit habis sesar misalkan. Masa harus si istrinya juga gini. Harus pengertian si suaminya ya. Betul. Jadi itu tadi patokannya adalah dengan cara yang ma'ruf seperti itu. Oke, Sobat Bangga, berarti kalau nanti setelah melahirkan si suaminya nggak mau bantuin ganti popok, kita ngadu aja sama Ustadz Irsyad ya. Sebenarnya ada opsi lagi, Bu. Jadi kalau misalkan suaminya itu kerja sibuk, suami tetap punya kewajiban. Baik. Punya kewajibannya dengan cara apa? Misalkan mempekerjakan orang untuk membantu si istri. Kalau suaminya tinggal aja kabur kerja, istrinya dulu gelabukan sendirian padahal habis sesar. Nah itu dosa-dosa suaminya. Jadi harus mempekerjakan orang untuk membantu istrinya. Bener nih Sobat Bangga. Terutama tadi yang aku bilang ya, boleh ini di replay kenceng-kenceng nanti ke telinga suami ya. Kalau suaminya nggak mau gantiin popok gitu ya Ustaz ya. Oke, Ustaz, kalau kita bisa teladan kan suami ini menjadi teladan ya untuk si istri gitu kan. Sebaiknya teladannya ini yang paling mendasar itu seperti apa? Si suami menjadi teladan istri. Ya. Tentunya teladan itu ada dua sisi ya, Bumi ya. Fid dunia wal akhirah lah, katakanlah ya. Fid dunia wal akhirah. Teladan di dunia dan di akhirat. Yang paling penting ya teladan di masalah akhirat lah ya, masalah ibadah gitu ya. Karena di surat Luqman tadi ya, saya jabarkan tafsirnya itu. Ketika Luqman itu mengasih tahu anaknya, gitu ya. Yang harus diperbaiki terlebih dahulu itu adalah sosok orang tuanya. Kalau tadi kita baca ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian. Jadi yang harus diperbaiki itu sebenarnya diri sendiri. Kitanya dulu, orang tuanya dulu. Ayahnya dulu, ibunya dulu. Karena nanti akan jadi teladan anaknya. Kalau misalkan kita mungkin contoh sederhana aja ya Mimi ya, contohnya. Kalau suaminya itu sering jamaah ke masjid, gitu ya, jamaah 5 waktu, sholat 5 waktu, maka secara di bawah alam sadar si anak itu akan ikut, dengan sendirinya akan ikut. Jadi teladan akhirat seperti itu yang dibutuhkan oleh generasi-generasi emas kita nanti ke depannya. Tapi kalau si anaknya ngelihat bapaknya tidur terus tidur setiap hari, nggak pernah sholat ya, anaknya nggak pernah sholat. Karena mungkin ini sudah banyak dijelaskan sama dunia parenting mungkin ya. Betul. Jadi anak kecil itu melihat kebiasaan orang tuanya. Ya, orang tuanya main HP terus. Ya anaknya main HP terus nih. Pasti ngikut ya. Pasti ngikutin itu. Itu bapak saya aja kayak gitu. Kenapa saya nggak boleh gitu? Betul. Jadi ayat Quran sudah menunjukkan kita ku anfusakum wa ahlikum nar. Diri kita dulu baru keluarganya ngikut pasti. Iya. Itu tuh para bapak dimanapun kalian berada ya, perbaiki diri sendiri agar menjadi contoh dan tauladan bagi anak dan istri ya Ustadz ya. Kalau di MUI Ustadz, biasanya kan beberapa orang itu seperti tidak siap menikah. Katakanlah yang menikah di bawah umur. Ini kan menjadi PR penting ya untuk MUI. Ada nggak sih Ustadz saran dari MUI sendiri untuk persiapan si suami ya, mempersiapkan diri agar bisa menjadi suami yang baik setelah menikah? Iya. Tentunya kalau dari MUI kan saran secara umum aja ya. Karena persiapan pranikah ini sebenarnya sudah jadi undang-undang kalau tidak salah ya. Iya, betul. Sudah ada undang-undangnya bahwa setiap pasangan yang nikah harus ada apa bahasanya sebelumnya itu ada pelatihan pranikah. Itu sudah ada ketentuannya semua tuh. Bahkan itu sudah jadi hukum positif tuh, udah ada undang-undangnya. Nah ini dari MUI kita harus mendukung itu karena kalau orang tuh kalau nggak dipaksa tuh susah. Betul. Kalau nggak dipaksa, makanya ini fungsinya negara, fungsinya pemerintah negara itu dalam tanda kutip ya. Ketika ulama sudah menyarankan kalian kalau sehabis menikah harus siap ya, nafkah batinnya, nafkah lahirnya segala macam dinasehatin. Kalau MUI kadang kalau kiai doang yang ngomong nih, nggak didengerin nih. Betul.
Karena ya nggak nurut juga nggak diapa-apain kita. Tapi kalau misalkan sudah jadi kebijakan dari kebijakan, baru baru tuh agak sedikit nurut. Artinya peran kolaborasi lagi gitu ya. Saran dari MUI tetap harus ada bimbingan lah bagi para calon, apa bahasanya, calon suami dan istri ya. Bimbingan, dan ini sudah ada undang-undangnya, tinggal dijalankan saja gitu ya. Takutnya kan tidak semua orang menikah itu ngerti sih ya. Betul. Ya. Karena ada orang yang awam banget. Tiba-tiba langsung nikah karena kadang nggak dipaksa orang tua. Ada juga bahkan yang umurnya sudah lanjut usia karena patokannya umur, ya udah nikah aja deh. Siap nggak siap pokoknya nikah gitu. Ya, itu yang gitu. Kita dorong untuk terus sesuai dengan aturan yang ada. Salam itu sangat bagus lah. Kira sangat bagus. Tinggal ya penyuluhnya, apa bahasanya, penyuluh ya, untuk memberikan edukasi yang baik lah kepada masyarakat langsung. Kalau kita bicara penyuluh berarti tokoh ulama dan segala macam itu sangat penting ya, sangat penting. Ulama dan dijadikan kebijakan, harus mereka kolaborasi ya. Betul, harus kolaborasi. Susah kalau tidak kolaborasi. Karena benar tadi kata Ustadz, kadang zaman sekarang kalau tidak terikat dengan paksaan atau hukum terpaksa gitu ya bahasanya, tidak mau nurut itu hal yang paling sering terjadi. Betul, iya. Jadi kebijakan itu agak menguntungkan para ulama juga untuk sama-sama memperbaiki ke depan kehidupan yang harmonis. Iya betul. Oke, terakhir nih Ustadz. Ini kebetulan saya lagi hamil, kemudian nanti melahirkan ya kan ya, anak. Alhamdulillah, doakan saya sahabat bangga. Amin. Nanti ketika mengurus anak, ini yang paling sering terjadi cekcok, bahkan sebelum lahir pun udah jadi cekcok ini, ya kan? Harusnya seperti apa sang suami, terus urusan mengurus anak dan rumah tangga. Ini kan kadang ada yang nyapu, ngepel segala macam urusan rumah tangga itu, sedangkan ngurus anak juga ini pembagiannya seperti apa baiknya, dan kalau di pandangan Islam sebenarnya kewajiban perempuan itu apa dan kewajiban laki-laki itu apa ketika di masa-masa itu? Iya, ketika di masa-masa sudah berumah tangga, sudah punya anak gitu ya. Kewajiban seorang istri secara fitrah kepada anaknya itu menyusui. Udah, itu yang tidak bisa dilakukan oleh suami kan. Menyusui sampai kalau bisa 2 tahun. 2 tahun. Karena itu sudah fitrahnya seorang wanita dan sebagainya. Nah, adapun kewajiban-kewajiban yang lainnya seperti tadi itu katakan apa? Kerjaan rumah tangga, nyapu, ngepel, kemudian mungkin gosok baju apa. Betul. Sebenarnya itu bukan kewajiban istri. Kan kewajiban istri. Seharusnya ya Ustadz ya. Ya, artinya istri itu tidak kena tuntutan kewajiban. Itu. Terus kewajibannya dari mana? Kewajiban itu timbul dari hasil musyawarah. Ketika bermusyawarah dengan suami. Makanya di dalam Al-Qur'an kan tidak ada ayat yang secara eksplisit atau dalam kitab eksplisit bahwa itu tuh tugas istri. Tidak ada. Hanya secara garis umum bahwa segala sesuatu itu watasyawurin, saling bermusyawarah. Musyawarah itu akan timbul keputusan yang terbaik. Ini kira-kira kita nyapu nih saya atau kita memperkerjakan orang. Ngobrol tuh, komunikasi. Kalau ngobrol orang gimana ya, ininya yang gosok siapa. Nah, itu harus timbul seperti itu. Supaya tidak meminimalisir adanya cekcok. Aduh, kamu aja nyuci, gimana sih nggak nyuci? Perempuan itu udah hamil, lahirin, nyusuin, suruh nyuci lah. Kasihan banget. Udah itu gosok, belum nyuci, jemur, gosok. Bener Ustaz. Itu suaminya di depan lagi mainan HP. Main game biasanya. Betul. Nah, ini saya kira budaya-budaya patriarki lah. Itu mah tradisi warisan yang kurang bagus. Padahal Islam sendiri itu tidak. Nah, kewajiban suami itu sekedar apa? Kewajiban suami itu membelikan pelannya. Menyediakan Ustaz ya. Kalau di kitab itu namanya alatut tandif, alat kebersihan. Alat itu sabun, pelan, sapu. Itu suami, itu bentuk nafkah dari suami kepada istri. Adapun yang mengerjakan belum tentu istri. Bisa jadi suami, bisa jadi istri. Bisa jadi juga pembantu tadi ya. Jadi pembantu, tergantung hasil musyawarahnya. Itu yang terpenting.
Iya, itu sangat mendasar banget ya Ustadz ya, dan itu sering kita temui di masyarakat, terutama yang sudah atau baru berkeluarga. Jangan lagi ribut soal siapa yang nyapu dan siapa yang cebokin itu ya Ustadz ya. Saya nyeboknya bayi juga. Emang iya Ustadz? Iya. Oh, itu laki-laki ya? Saya mandiin. Luar biasa, mandiin, ganti popok gitu Ustadz ya? Iya. Karena pada dasarnya memang kewajiban dua-duanya. Ya, kewajiban dua-duanya. Oke. Terakhir teman-teman, episode pada kita kali ini ada pesan-kesan atau yang mau disampaikan Ustadz, boleh silakan. Ya, pesan kepada pada suami dan istri lah ya mungkin ya. Termasuk kita juga nih yang ada di sini. Saya pribadi, Bu Mimi juga ya kan. Kita terus menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Yaitu apa? Yang pertama, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi kita berkeluarga itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, komunikasi yang baik, terus tata cara ngomong apa segala macam juga yang baik gitu yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu kalau misalkan terjadi masalah diselesaikan dengan cara yang baik. Dan suami terutama pada suami tadi, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi jagalah diri kalian sendiri dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya terkait ubudiyahnya, ibadahnya. Jangan sampai subuhnya dua-duanya sama-sama kebablasan. Iya betul. Bu Mimi nggak gitu kan ya? Insya Allah. Kalau nggak suaminya bangunin ya istrinya ngebangunin. Itu yang paling penting. Artinya dunia akhiratnya harus sama-sama dijaga. Dan itu terutama sekali untuk laki-laki ya Ustaz ya? Iya, dua-duanya lah. Sebagai pemimpin keluarga. Nah, sebagai pemimpin ya harus bertanggung jawab. Oke, ada lagi Ustaz? Cukup? Ya, cukup itu aja mungkin. Baik, teman-teman, demikian episode kita pada siang hari ini bersama saya Mimi Ketri dan Ustadz Richard. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan menjadi barokah untuk kita semua. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BKKBN, berencana itu keren. DPPKB bangga.